yang bertujuan untuk meningkatkan prestasi pada saat pertandingan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan prestasi pada saat pertandingan, meningkatkan prestasi, meningkatkan performa pada saat pertandingan. Nah, badan anti doping ya, kalau di Indonesia itu doping ini diawasi oleh badan anti doping. Kalau kita di Indonesia dulu namanya adalah LADI ya, Lembaga Anti Doping Indonesia. Sekarang namanya sudah diganti per Februari 2022 kemarin. Tidak lagi namanya diganti menjadi Indonesia Anti-Doping Organization atau IADO. Jadi yang dulunya LADI itu di bawah Kemenpora, sejak Februari 2022 namanya diganti menjadi IADO. Nah, IADO ini merupakan badan yang independen. Badan yang independen, tidak lagi di bawah Kemenpora. Jadi badan tersendiri atau organisasi tersendiri, namun tetap didanai oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga, namun tidak berada di bawah Kemenpora. Jadi dia sudah suatu badan yang independen ya. Kemudian kalau untuk dunia ya, badan yang mengawasi penggunaan doping dalam olahraga ini kita kenal dengan WADA atau World Anti-Doping Organization ya, Association ya. Jadi badan anti doping dunia atau WADA. Kemudian jenis-jenis doping tadi sudah disebutkan, ada kita kenal dengan anabolik steroid ya, kemudian ada kita sebut dengan stimulansia, kemudian ada yang namanya diuretik, kemudian ada beta blocker, ada analgesik, narkotik analgesik ya, kemudian ada lagi yang namanya doping gen, doping darah ya, ataupun cara yang dilarang. Jadi sebetulnya dopingnya ada beberapa klasifikasi ya. Ada doping yang dilarang penggunaannya dalam pertandingan, ada doping yang dilarang penggunaannya di dalam dan di luar pertandingan, kemudian ada cara yang dilarang dalam olahraga. Nah, kalau doping atau senyawa yang dilarang dalam pertandingan itu yang tadi itu ya, ada anabolik steroid, ada stimulansia, ada diuretik, beta blocker, dan lain sebagainya. Itu ada 9 kalau saya tidak salah ya. Kemudian ada cara yang dilarang, ini juga termasuk ke dalam doping. Nah, apa saja itu doping darah, kemudian doping gen, kemudian penggunaan senyawa kimia untuk meningkatkan performa. Ini ada yang atlet nggak di sini? Ada yang atlet di sini? Ada, Bu. Siapa? Ada atlet? Apa, Bu? Kamu atlet? Iya, Bu. Atlet cabang apa? Sorinji Kempo, Bu. Kempo. Ini PPLP, bukan? Bukan. Bukan PPLP. Sudah sampai mana? Nasional sudah pernah? Udah ini, Bu. Prapon. Prapon. Nah, udah ya, udah sampai nasional ya. Nah, itu biasanya ini banyak sekali ya kecurangan yang dilakukan ya dalam olahraga. Ini kita sering temui cara-cara yang dilarang. Seperti nanti mau bertanding menggunakan infus glukosa misalnya, kan acara infus ya, atau ya infus ya. Nah, itu digunakan infus. Itu juga termasuk ke dalam doping ya, itu cara yang dilarang. Atau nanti ada transfusi darah, doping darah namanya. Atau lebih canggih lagi ya, nah mungkin kalau di Indonesia saya rasa belum ada ya, itu doping gen. Nah, doping gen ini tadi juga ada yang bertanya, apa itu doping gen? Jadi memang kalau kita bicara tentang doping gen, ya gen ini kan adalah penentu sifat ya, penentu sifat atau penentu seseorang tadi. Nah, gen ini ada di dalam sel. Sel ini kan bagian terkecil dari tubuh kita, sel ada lagi inti sel. Nah, di dalam inti sel ini ada gen namanya. Nah, ini memang betul kalau gen itu nanti diambil misalkan gen
gen ya kan dipisahkan ya dan proses yang panjang itu tadi. Gen ini diambil misalkan dari atlet A yang mungkin dia gennya mendukung untuk cabang olahraga tertentu. Nah, nanti akan dimasukkan ke gen atlet yang lainnya. Nah, kalau kita bicarakan tentang topik gen ini, nanti gen yang namanya gen tentu nanti dia akan menyatu ya, beda dengan senyawa yang lain. Jadi memang kalau doping gen ini adalah doping yang paling susah untuk dites atau ditentukan menggunakan doping apa tidak, karena dia memang sudah menyatu dengan tubuh si penggunanya tadi ya, karena tidak bisa dipisahkan ya, tidak bisa dites. Nah ini karena dia ini sudah sangat canggih, tentu nanti efeknya juga besar ya. Nanti efeknya juga bisa fatal kalau gennya tidak cocok, nanti bisa langsung meninggal. Nah seperti itu ya. Jadi kalau untuk tes doping gen ini masih belum bisa dites ya, karena dia memang sudah menyatu dalam tubuh si individu tadi ya. Kemudian gimana cara kerjanya, yaitu tadi ya, dia akan mengatur atau meningkatkan gen ya, gen tubuh seseorang tadi, sehingga yang tadinya hasilnya kurang maksimal jadi lebih maksimal ya. Berapa batas jumlah maksimal pengujian atau tes doping pada atlet setiap tahunnya? Tidak terbatas. Tes doping untuk satu orang atlet itu tidak ditentukan jumlah maksimalnya. Jadi nanti kalau tes doping ini saya share ya. Nah ini. Udah kelihatan? Kelihatan, Bu. Nah ini tes doping. Nanti akan ditentukan ya atlet yang akan dites itu siapa. Nah, siapa saja yang akan dites doping? Nah, misalkan ini dia telah bertanding misalnya ya, kemudian dia dapat medali, juara 1, juara 2, juara 3 itu biasanya akan dilakukan tes doping. Ya, tidak hanya juara 1, namun juara 1, juara 2 dan juara 3. Sebetulnya semua atlet memiliki kesempatan untuk tes doping ya. Harusnya yang ikut pertandingan itu harusnya semuanya dites doping. Namun karena dananya terbatas, karena kalau kita bicarakan tentang tes doping ini kan sangat mahal ya. Dan kita pun di Indonesia juga tidak memiliki labor yang terakreditasi WADA untuk melakukan tes ini. Sehingga kita harus mengirimkan sampel urin atau sampel darahnya tadi ke luar negeri atau ke labor yang terakreditasi. Nah, itu biayanya sangat mahal. Makanya kalau di Indonesia, itu yang juara 1, juara 2, juara 3 itu akan dilakukan tes doping. Dan biasanya hanya untuk event-event yang bersifat nasional, karena memang biayanya mahal. Ya, sampai sekarang belum bisa kita lakukan dengan biaya yang lebih murah gitu ya. Ini nanti akan ditentukan siapa. Ataupun nanti itu kan di dalam pertandingan. Jadi tes dopingnya ada dua, ada tes dalam pertandingan atau tes di luar pertandingan. Ya, kalau tes di dalam pertandingan itu memang nanti pada saat kompetisi itu nanti sampelnya diambil. Tapi kalau kalau tes di luar pertandingan ya nanti federasi atau apa namanya, kalau kita adalah IADO nanti dia akan menentukan ya, dia akan menentukan siapa saja atlet yang akan dilakukan tes doping. Nah itu kemarin kita bermasalah ya, kena sanksi WADA kemarin ya, karena tidak terpenuhinya jumlah sampel atlet yang dilakukan tes doping. Jadi sebetulnya ini kan setiap tahunnya itu setiap badan anti doping dari masing-masing negara ini akan mengirimkan jumlah sampel yang akan dilakukan tes doping. Nah, kemarin itu ternyata Indonesia tidak mencukupi jumlah sampel atlet yang dikirimkan untuk tes doping. Makanya Indonesia dicurigai ada sesuatu nih kata WADA ya, kenapa jumlah atletnya tidak
tidak mencukupi. Nah, apakah ada sesuatu yang disembunyikan? Nah, seperti itu. Makanya kemarin Indonesia terkena sanksi doping oleh Badan Anti Doping Dunia atau WADA. Jadi tes doping itu ada dua, ada pada saat pertandingan atau di luar pertandingan. Kalau pada saat pertandingan dilakukan pada saat pertandingan itu dilakukan ya. Kemudian di luar pertandingan itu memang si si pen testnya itu DCO namanya ya, DCO ya, doping saya lupa itu namanya, DCO namanya ya. Nah itu nanti dia akan mendatangi atlet ke tempatnya, apakah ke rumahnya atau ke kantornya ya. Jadi dia akan mendatanginya itu. Nah jadi nanti atlet kemudian nanti akan diberitahukan secara mendadak itu, jadi tidak akan, oh kamu ada nggak di rumah besok? Nah, tidak seperti itu ya. Dia akan dikirimkan surat bahwa akan dilakukan tes doping. Nah atlet harus memenuhi itu ya. Nah kemudian kalau dia bersedia nanti akan dilakukan tes ya. Kalau tidak nanti akan ada lagi janji yang kedua. Nah seperti itu ya. Misalnya saya artinya lagi berhalangan misalnya, akan diatur lagi schedule oleh tim DCO ya, bukan atlet yang menentukan kapan dia harus dites, tapi DCO. Nah pada saat masih ditolak yang kedua ya, itu nanti akan dijatuhkan sanksi oleh Badan Anti Doping. Itu bisa dikategorikan sebagai doping. Jadi menolak untuk tes doping juga masuk ke dalam doping, akan diberikan sanksi. Dia tidak akan boleh mengikuti kompetisi apapun, baik di Indonesia ataupun di luar negeri. Tuh ya. Kemudian kalau dia menjalani tes, nanti akan diambil sampelnya, urin ya. Kemudian nanti akan kalau kita tentu nanti, jadi nanti sampel urinnya ini nanti ada dua ya, ada sampel A, ada sampel B. Jadi si atlet tadi ya, ini misalkan dia lagi kompetisi ini ya, kemudian dia menang, kemudian diambil tes tes urinnya ini ya, nanti akan dilakukan dua, ada sampel A, ada sampel B. Kemudian akan dikirimkan ke laboratorium yang terakreditasi tadi. Kemudian nanti akan keluar hasilnya. Sampel A dicek ya, sampel A dicek. Nah, dia positif misalnya ya. Nah, maka nanti sampel B akan dibuka lagi. Jadi analisisnya ada dua ya. Yang A pertama dianalisis positif, maka sampel B-nya akan dibuka lagi untuk tes selanjutnya. Ya. Kemudian kalau masih positif juga, nanti langsung akan dilakukan proses penyidangan oleh Badan Anti Doping dengan berbagai halaman, ada atletnya sendiri, ada pelatihnya, kemudian ada hukumnya ya, kemudian ada tim ahlinya ya, tim ahli olahraganya, kemudian akan disidang. Kalau dia terbukti menggunakan doping, nanti akan diberikan sanksi ya, sanksi bisa macam-macam. Yang pasti itu pasti pembatalan medali ya, kalau dia menang medali ya akan dibatalkan. Kemudian tidak boleh mengikuti kompetisi selama beberapa tahun ya, mulai dari 16 sampai dengan 4 tahun ya. Itu untuk sanksi dopingnya. Kemudian tadi pertanyaan apa lagi nih? Maka doping masih banyak dikonsumsi oleh kalangan aktif, padahal doping sendiri kurang wajar untuk meningkatkan prestasi. Nah itu tadi ya, sebetulnya banyak sekali berbagai macam faktor yang mempengaruhi penggunaan doping. Rasa tidak percaya diri oleh si atlet, jadi dia tidak merasa pede ya pada saat bertanding. Kemudian mungkin ada desakan dari lingkungan ya, harus menang ya, harus dapat medali ya. Kemudian dia mengambil jalan pintas. Ya, banyak sekali sebetulnya faktor yang mempengaruhi atlet menggunakan doping ya. Kemudian ada lagi, memang dia tidak tahu ya, atau kurangnya informasi atau ketidaktahuan dari si atlet sendiri bahwa itu adalah senyawa
kejadian ya di PON 2016 ya. Walaupun 2021 kemarin itu kan hasil dopingnya belum keluar ya. Nah, masih dalam proses penelitian ya, yang udah keluar itu adalah tahun 2016 ya kemarin di Jawa Barat. Nah, itu memang ada salah satu atlet terbukti menggunakan doping. Ternyata dia memang tidak tahu kalau bahwasannya apa yang digunakan itu adalah doping. Jadi pada saat dia mau bertanding ya, dia mengalami sakit kepala ya. Sakit kepala. Kemudian istrinya membelikannya obat di apotek. Nah, sebenarnya ini kan wajar-wajar saja ya. Istrinya membelikan obat di apotek. Kemudian diminumlah sama si atlet. Nah, kemudian dia bertanding, menang, dapat medali. Tentu nanti dites ya sampel yang diambil tadi ya, ternyata dia positif menggunakan doping. Ternyata obat sakit kepala yang dikonsumsinya tadi mengandung senyawa yang termasuk kepada doping. Jadi obat sakit kepala ini kan macam-macam isinya ya. Ada isinya paracetamol, isinya epinefrin ya, ada pseudoephedrine. Nah, ternyata ini adalah senyawa salah satu senyawa yang terdapat di dalam obat sakit kepala tadi adalah senyawa doping. Nah, dia positif menggunakan doping, tentu medali, bonus segala macam tentu tidak diberikan. Nah, itu juga salah satu penyebab si atlet menggunakan doping, ketidaktahuan atau kurangnya informasi yang diterima oleh atlet bahwasanya ini adalah senyawa doping. Kemudian dia juga tidak tahu bagaimana cara menggunakan obat, gitu ya. Nah, ini juga sering kesalahan yang dilakukan oleh atlet. Seringkali ini sebenarnya kan wajar saja ya kalau kita sakit kita beli obat di apotek. Nah, sebenarnya kalau untuk atlet itu tidak boleh demikian. Jadi harus setiap apa yang dia gunakan itu harus dilaporkannya ke dokter kontingen ya. Kan setiap kontingen itu ada dokternya ya, ada tim medisnya ya. Setiap yang dia gunakan, setiap yang dia konsumsi itu harus dia lapor. Terus dia lakukan sehingga nanti ada catatannya oleh tim medisnya. Nah, kalau ada kedapatan seperti demikian, maka dia akan punya alasan yang kuat bahwasanya dia menggunakannya itu bukan untuk meningkatkan keseimbangan, tapi karena dia memang lagi sakit, akan menggunakan sesuatu ya tanpa sepengetahuan tim medis. Kemudian bagaimana cara mengatasi orang kecanduan dalam konsumsi doping? Nah, ini sama saja sebetulnya dengan cara mengatasi kecanduan pada penggunaan narkotika dan sejenisnya. Karena narkotika juga salah satu termasuk ke dalam doping ya. Nah, itu narkotik analgesik itu adalah penghilang rasa sakit, itu juga bisa dikategorikan sebagai doping. Itu semuanya ya. Efek samping sudah, pada sudah, dopingnya sudah. Oke, sudah ya, sudah semuanya pertanyaan terkait dengan doping. Nah, jadi memang doping ini masih menjadikan masalah krusial ya bagi olahraga di Indonesia. Kalau kalian pergi ke lapangan ini, itu masih banyak juga ya kita temukan kecurangan ya. Demikian ya, kalau sudah tahu itu salah, kalau masih dilakukan ya. Oke, masih ada yang ditanyakan terkait materi kita hari ini, doping dalam olahraga, kemudian menambah energi dan suplemen. Ada yang ditanyakan? Pas. Ini saya mau share sedikit juga ini ya. Kebetulan disertasi saya ini membahas tentang doping ya. Ternyata banyak sekali jumlah penggunaan doping ya oleh olahraga. Ini ada 10 cabang olahraga dengan penggunaan doping tertinggi di dunia ya. Nanti kalau yang mau penelitian tentang doping nanti bisa konsul sama saya ya.
Nanti sebagai gambaran saja, bahwa ini adalah 10 cabang olahraga dengan penggunaan doping tertinggi di dunia. Ini berdasarkan laporan WADA tahun 2018 di WADA Report 2020 ya. Yang paling tinggi itu memang adalah bodybuilding atau binaraga ya, itu dengan di dunia itu dia memang paling tinggi penggunaan dopingnya ya, karena bagaimanapun juga ya kita tahu sama tahu ya bahwa binaraga itu dia butuh suplemen, butuh itu ya untuk membangun massa otot. Ya, sebetulnya itu bisa kita ganti dengan latihan yang teratur ya. Kalau kita latihan tentu juga akan meningkatkan dari massa otot kita ya, kan kita sudah bahas kemarin ya. Salah satunya bisa kita lakukan dengan latihan. Kalau kita melatih tubuh kita sehingga jumlah sel kita juga pasti akan meningkat. Jadi tidak harus dengan doping gitu ya. Doping ini kan biasanya untuk mendapatkan hasilnya dalam waktu yang singkat atau instan ya. Kemudian balap sepeda ya, mungkin kalian pernah dengar kasus Lance Armstrong ya, Lance Armstrong Tour de France itu dia 7 kali menang ya Tour de France ya. Ternyata itu adalah salah satu skandal doping terbesar di dunia ya. Itu tidak hanya individunya yang menggunakan doping, tidak hanya atletnya, namun semua staf yang terlibat dalam si atlet ini. Kan atlet ini nanti kan akan disupport oleh pelatih, oleh tim medis. Nah, semuanya itu official itu juga terlibat mendukung penggunaan doping oleh si Lance Armstrong. Kemudian ada atletik, kemudian ada powerlifting ya, angkat berat, angkat besi, kemudian gulat, rugby ya, kita kan nggak ada rugby ya. Kemudian boxing, football, dan terakhir adalah akuatik atau renang. Nah, ini adalah 10 cabang olahraga yang penggunaan tertinggi di dunia. Nah, kemarin ini juga ada berita bahwasanya angkat besi itu dihapuskan dari Olimpiade karena penggunaan dopingnya yang tidak bisa dikendalikan oleh federasinya. Nah, itu karena ada opsi seperti itu ya, dan mudah-mudahan saja itu tidak terjadi ya. Sayang juga atlet kita ya tidak bisa berkompetisi di Olimpiade tahun ini ya. Oke, itu saja. Masih ada yang ditanyakan? Pas. Di minggu depan kita ujian akhir semester, kita ujiannya tatap muka ya. Minggu depan itu tanggal 1 itu juga libur lagi ya. Tanggal merah lagi. Nah, itu terpaksa kita minggu depan tentunya lagi ya, berarti tanggal 1, tanggal 8 ya. Kita ujiannya tatap muka. Ya, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, waktu kita juga susah habis, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Pakaian untuk UASnya gimana, Bu? Hitam putih aja. Hitam putih. Kalau cewek nggak apa-apa pakai celana dasar warna hitam, Bu?